Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang filosofi daripada potongan A ya, potongan melebar daripada denah ini. Oke teman-teman, ini meskipun ada 4 denah, tapi semuanya satu denah ya, paham? Meskipun ada 4 denah, tapi semuanya satu denah. Ini cuman masing-masing cuman beda atap aja. Ini satu rumah sebenarnya, cuman ada yang dibikin model atap pelana tunggal, atapnya ada yang dibikin perisai tunggal, ada yang atapnya dibikin pelana kombinasi, ada yang atapnya dibikin perisai kombinasi. Tapi mereka ini satu denah ya, satu rumah ceritanya. Oke, cuman beda atap. Jadi ada versi atap seperti ini dan seperti itu ya, seperti itu teman-teman. Nah, ini teman-teman perhatikan pada atap pelana tunggal ini hasil potongannya seperti ini ya. Hasil di sini ada kamar mandi ya, teman-teman ya, ada kamar mandi yang perhatikan baik-baik. Kalau kita melihat kepada garis potongan ini ya, kalau kita melihat pada garis potongan ini, Anda akan melihat bahwa dinding ini terpotong ya. Dinding ini terpotong, oke. Sebelah kiri itu dindingnya terpotong, sehingga Anda bisa melihat di atas bahwa dindingnya juga terpotong ya. Nah, dinding yang sebelah kiri juga terpotong pada posisi rumah berdiri ya. Kemudian kita lihat lagi, nah di sini dinding kamar mandi ini juga terpotong ya, yang sebelah sini ya. Dinding kamar mandi terpotong oleh garis potongan ini ya. Sehingga kalau kita lihat secara posisi berdiri, yang dinding ini juga terpotong ya. Dinding kamar mandi bagian depan ini juga terpotong. Kemudian dinding sebelah kanan ini terpotong juga ya daripada rumah ini. Sehingga Anda bisa melihat sebelah kanan itu terpotong ya teman-teman ya. Nah, sebelah kanan tuh ada dinding yang terpotong ya, berdasarkan pada denah ini teman-teman ya. Ini ada dinding terpotong ya, dan ada dinding terpotong. Oke. Nah, kemudian Anda perhatikan teman-teman, ini garis apa? Ya, ini garis untuk apa ini? Nah, ini adalah garis pojokan dinding yang tidak terpotong. Ini garis satu menunjukkan pojokan ya, pojokan dinding teman-teman ya. Jadi dinding yang tidak terpotong tuh hanya kelihatan satu garis saja pojokannya. Dinding yang mana? Dinding yang ini sayang ya. Perhatikan. Nah, jadi dinding ini kan pojokan nih ya. Maka otomatis pasti kelihatan pojokannya aja gitu kan. Nah, itu ya. Nah, jadi hanya kelihatan pojokannya aja. Kenapa kok nggak terpotong? Ya memang garis potongannya kan di sini. Ya otomatis dindingnya kan nggak kepotong kan gitu. Ya kan dindingnya itu jauh di belakang ya kan, sedang garisnya di depan, otomatis tidak kepotong kan dinding ini. Karena dinding ini tidak terpotong tapi dia terlihat teman-teman ya, dia terlihat pojokannya aja ya, dia terlihat satu garis aja seperti pada gambar di atas ini. Nah, maka dia terlihat pojokannya aja ya, sisi terluar kan, biasanya seperti itu kan. Nah, sedangkan dinding yang terpotong terlihat pasangan batanya ya. Dinding yang terpotong terlihat pasangan batanya, ada dua garis ya, satu dua seperti itu ya teman-teman ya. Nah, sama seperti ini. Nah, dinding ini terpotong, pasti kalau posisi berdiri pasti terlihat pasangan batanya. Nah, sama seperti pada gambar potongan di atas ini. Itu filosofinya ya. Itu pertama. Nah, pada setiap dinding yang terpotong pasti di bawahnya ada pondasi yang terlihat ya. Setiap ada dinding yang terpotong, maka di bawah dinding yang terpotong itu ada pondasi yang terlihat atau terpotong juga seperti itu. Sedangkan pada dinding yang tidak terpotong, di bawahnya nihil ya, tidak ada apa-apa. Hanya ada garis-garis arsiran seperti ini. Loh, ini kok ada pintu? Iya, karena dia kan potongan ini kan menghadap ke belakang, ya kan? Menghadap ke arah belakang berdasarkan anak panah ini. Berarti kelihatan dong ada pintu di sini, ada jendela, ya kan? Nah, ini dia. Nah, ini kan pintu dan jendela tampak dari atas. Kalau kita ngelihat dari depan, maka tampaknya seperti ini, teman-teman. Ya, oke. Kemudian potongan A itu yang dimaksud dengan potongan A, ini yang paling utama ya, yang Anda harus pahami bahwa kenapa sih dibilang potongan A? Ya, karena potongan A itu adalah potongan yang menampakkan kuda-kuda secara utuh seperti ini ya teman-teman ya. Jadi
atapnya itu kelihatan struktur kuda-kudanya, ada tiang, ada sokong, ya kan, ada balok tarik, ada kaki kuda-kudanya, ada kemiringannya, ya kan, kelihatan gordingnya seperti ini, ya kan, kelihatan noknya, nah, atau puncak atap. Nah, itulah yang disebut dengan potongan A. Dia potongan awal, ya. Kenapa kok dipentingkan masalah ini? Ya, ini penting sekali. Karena ketinggian atap itu tidak akan kita temukan kalau kita belum menggambar kemiringannya dulu. Kalau kita belum menggambar kuda-kudanya dulu. Karena ketinggian atap kan tergantung kemiringan atap. Dan kemiringan atap itu bisa diketahui kalau kita sudah menggambar kuda-kuda seperti ini. Paham ya? Jadi kemiringan atap ini 30 derajat ya, dari sini ke sini. Itu 30 derajat. Jadi kemiringan gentengnya ini 30 derajat. Kalau kemiringan gentengnya 20 derajat, berarti atapnya lebih pendek. Ya, karena dia pendek sekali, ya kan? Nah, ini contohnya. Kalau kemiringannya segini, ini 20 derajat nih. Nah, kan otomatis atapnya lebih pendek kan? Nah, ya kan bisa dilihat itu kan? Nah, ini 30 derajat, maka atapnya lebih tinggi. Semakin tinggi kemiringan, semakin tinggi atapnya. Maka itu pentingnya, teman-teman. Dan ukuran atap itu tidak bisa ditentukan 200, 300 itu tidak bisa ya. Dia itu ukurannya tidak beraturan ya, ukurannya tidak beraturan ya. Artinya dia terserah mau tinggi berapa, yang penting miringnya sekian gitu intinya ya. Maka itu disebut potongan A, yaitu potongan yang menampilkan kuda-kuda. Ya, potongan A adalah potongan yang menampilkan kuda-kuda seperti ini. Ya. Sehingga nanti dari kuda-kuda, kalau kita udah menggambar kuda-kuda, kita bisa tahu ketinggian daripada atap ini berapa. Nah, teman-teman bisa melihat ya, kuda-kuda itu kan pastinya kan bertolak belakang ya, teman-teman. Dia kan berlawanan arah dengan garis nok ya. Ini kalau noknya vertikal, kuda-kuda tuh pastinya horizontal gini, teman-teman. Jadi kuda-kuda tuh ada di tengah-tengah seperti ini. Kuda-kuda tuh horizontal kalau noknya vertikal karena berlawanan arah ya. Nok ini puncak atap ini loh yang garis merah ini ya. Dia kan arahnya dari bawah ke atas. Maka otomatis kuda-kuda itu dari kanan ke kiri. Ya, seperti itu teman-teman. Dan dia miring ke bawah ya. Nah, itu pahami ya teman-teman ya. Nah, sehingga potongan ini dibilang potongan A karena dia berhadapan dengan kuda-kuda. Ya, kalau dari samping kan nggak berhadapan, namanya menyampingi ya kan. Kalau dari depan gini kan berhadapan. Kalau posisinya nanti kuda-kudanya berdiri, kelihatan dari depan seperti ini karena berhadapan. Ya kan? Paham? Nah, oke. Nah, teman-teman perhatikan ini adalah satu denah ya. Semua jenis atap ini satu denah, ya kan? Oke, otomatis badannya sama semua ya. Bangunan di bawahnya ini sama semua ya. Karena satu denah, ya cuman beda atap. Dan posisi potongannya sama, teman-teman ya. Titik potongannya sama ya. Titik potongannya juga sama, semua di daerah sini ya. Semua di daerah sini ya. Otomatis sudah denahnya sama, potongannya posisi garis potongannya sama, ya otomatis persis 100% ya teman-teman ya, persis 100% gitu. Nah ya, seperti ini ya. Oke, semuanya sama nih ya, badan-badannya tuh sama semua, badan rumahnya. Kalau atapnya bagaimana? Atapnya sama juga ya, atapnya sama juga. Kenapa? Karena kemiringannya sama, 30 derajat semua. Dan ini adalah potongan A ya. Sedangkan pada semua jenis atap apapun pada proyek yang kita kerjakan ini, kuda-kudanya tetap seperti ini karena ini nok ya, yang kecil ini nok. Jadi untuk atap perisai ini noknya kecil sekali. Beda sama atap pelana, noknya panjang dari depan ke belakang. Jadi kalau perisai ini noknya kecil tapi tetap kuda-kudanya tetap berlawanan arah dengan nok. Ya, nok itu vertikal maka kuda-kudanya horizontal. Nah, otomatis dia tetap menampilkan kuda-kuda versi horizontal ya seperti ini.
terlihat dari depan, ya. Maka kuda-kudanya sama semua. Oke, untuk atap perisai dan atap pelana ini kuda-kudanya sama saja pada kasus kita ini ya, pada project yang kita buat. Oke. Untuk lebih jelasnya teman-teman, ini saya telah membuat sebuah gambar 3 dimensi ya. Teman-teman bisa melihat. Nah, ini adalah rumahnya satu ya, cuman beda atap aja ini. Ini rumah dengan atap pelana tunggal ya. Kemudian ini rumah dengan atap perisai tunggal ya. Nah, kemudian ini rumah dengan atap pelana kombinasi ya. Dan ini rumah dengan atap perisai kombinasi. Ya. Nah, ini strukturnya nih ya, teman-teman perhatikan. Perhatikan ya strukturnya. Nah, teman-teman perhatikan ya. Ini adalah atap pelana tunggal ya, dengan kuda-kudanya seperti ini ya teman-teman ya. Yang warna hijau itu adalah kuda-kuda ya. Nah, ini adalah rangka kuda-kudanya, ada 2 ya. Nah, itu atap pelana tunggal tuh. Dan kita nanti potong di tengah-tengah ya. Seperti itu. Dan kita melihat ke arah belakang. Nah, ini atap perisai tunggal ya. Kuda-kudanya sama tuh arahnya tuh ya kan. Nah, kuda-kudanya sama arahnya ya. Sama-sama horizontal ya. Sedangkan noknya vertikal. Ini atap perisai, atap pelana tunggal teman-teman ya, atap pelana kombinasi ya. Ini adalah atap pelana kombinasi. Kuda-kudanya pada bangunan utama sama saja ya. Nah, oke. Dan ini adalah atap perisai kombinasi. Perhatikan kuda-kudanya sama saja ya. Yang kita jadikan acuan gambar itu adalah kuda-kuda besar ya, kuda-kuda utama ya. Seperti itu. Nah, bagaimana sih maksud daripada potongan itu? Nah, perhatikan baik-baik teman-teman. Di sini saya telah menyediakan ya. Perhatikan. Ini adalah rumah 3D ya. Ini adalah rumah 3D. Ya, yang sudah perhatikan baik-baik teman-teman. Nah, ini adalah rumah 3 dimensi ya. Nah, oke. Semuanya adalah rumah 3 dimensi seperti ini. Nah, ini adalah atap perisai kombinasi ya. Kemudian ada atap pelana kombinasi. Kemudian ada atap perisai tunggal ya. Dan ada rumah dengan atap pelana tunggal. Nah, perhatikan baik-baik teman-teman. Ya. Nah, ini akan saya potong nih. Nah, ini kan garis potongannya nih. Ini tampak dari atas sekarang ya. Nah, perhatikan. Nih, ya kan? Ini sekarang tampak dari atas. Oke. Nah, ini adalah garis potongan nih. Perhatikan ini ada dinding yang terpotong ya. Ada dinding yang terpotong ya. Nah, oke. Nah, ini adalah garis potongan. Nah, sekarang saya akan memotong rumah ini ya. Rumah ini saya potong menggunakan pisau besar sekali. Yang bisa memotong rumah membagi 2 ya. Sehingga dan anak panah ini mengarah ke belakang ya. Anak panah ini mengarah belakang berarti kita berada di garis ini dan kita melihat ke belakang seperti itu ya. Kita berada di garis ini dan kita melihat ke belakang dari sini, dari wilayah tengah ini. Maka semua di sini terlihat ya. Sama juga pada atap pelana kombinasi ini ya. Oke. Jadi kita memotong bangunan ini ya dan kita berada di sini dan kita melihat ke belakang seperti itu. Ya, sama semua ya. Nah, oke. Bagaimana hasilnya? Nah, ini adalah atap pelana tunggal ya. Saya ada di sini, di garis potongan warna merah ini, dan saya melihat ke arah belakang. Berarti yang di depan pastilah tidak terlihat. Nah, tentunya di depan saya blok aja, saya hapus. Seperti itu ya. Nah, ini juga saya berada di garis merah dan saya melihat ke belakang. Otomatis yang di depan nggak kelihatan. Maka saya hapus saja yang di depan. Nah, itu garis potongannya seperti itu ya. Nah, ini perhatikan. Nah, saya berada di garis potongan dan saya melihat ke arah belakang ya. Maka yang di depan saya blok dan saya hapus. Karena nggak kelihatan ya. Nah, ini juga ya. Saya berada di titik potongan ini ya, garis merah ini. Dan arah anak panahnya ke belakang ya. Berarti saya melihat ke arah belakang di titik merah ini ya. Maka yang di depan nggak kelihatan. Jadi posisi rumah terpotong ya. Seperti itu teman-teman. Ini adalah rumah dengan atap-atap yang beda-beda ini, ya. Nah, oke, ada 4 ya.
Oke, sekarang bagaimana sih tampaknya kalau dia posisi berdiri? Nah, sekarang saya berdirikan. Nah, ini teman-teman, ini adalah atap pelana tunggal tadi ya. Perhatikan ada 4 ya. Nah, pelana tunggal, perisai tunggal, pelana kombinasi, perisai kombinasi, terpotong pada titik yang sama. Pada potongan A ya. Perhatikan baik-baik. Sama ternyata pandangannya seperti ini. Jadi kuda-kudanya kelihatan utuh tuh teman-teman ya. Oke, mantap. Paham teman-teman? Nah, ini juga sama ya, pandangannya kelihatan sama ya. Atap perisai tunggal ya, teman-teman ya. Seperti itu. Nah, ini ada juga atap pelana kombinasi ya. Dan atap perisai kombinasi. Semuanya sama. Ya, terlihat kuda-kudanya. Oke, paham teman-teman? Nah, coba saya lihatkan ya. Nah, perhatikan ini dia. Nah, itu dah hasilnya, ya kan? Nah, ini yang warna buah yang warna hijau lumut ini bagian dalam dinding yang terpotong ya, atau pasangan batanya. Ya, jadi kalau kita lihat, perhatikan ini ya. Nah, itu yang ini sama ini ya, teman-teman ya. Karena kalau di garis potongan, ini kan dua dinding ini kan terpotong nih, ya kan? Nah, maka ini dia garis biru hijau lumut ini, anggaplah ini adalah pasangan bata ya yang terlihat ya. Dan di tengah-tengah ini adalah kamar mandi ya teman-teman ya. Di tengah-tengah ini adalah kamar mandi. Ya, yang ini ya, kamar mandi yang ini ya teman-teman ya. Wilayah sini ini ya. Nah, itu yang ini ya. Oke. Kemudian di sini ada lagi satu. Perhatikan nih garis hitam satu tuh, perhatikan ya. Garis hitam tuh ada satu tuh. Nah, yang ini kan. Nah, ya. Itu garis hitam itu yang saya jelaskan tadi, pojokan ya, teman-teman ya. Pojokan daripada ini tembok yang menonjol ini ya. Pojokan dari tembok ini dia terlihat. Karena saya berada di sini otomatis pojokannya kelihatan. Ya, maka terlihat satu garis seperti ini. Lihat satu garis seperti ini ya. Nah, itu persis seperti ini ya kan. Kemudian kelihatan pintu sama jendelanya tuh teman-teman ya. Kelihatan pintu dan jendelanya ya sama seperti ini. Karena memang perhatikan ini pandangan saya los sampai ke belakang ya. Pandangan garis ini los sampai ke belakang, nggak ada tembok apapun ya. Maka otomatis terlihatlah jendela dan pintu ini ya. Nah, yaitu sama seperti ini. Karena pandangan saya los nih ke belakang nih, los ke belakang ya. Wilayah sini los ke belakang. Maka dia tidak tertutup apapun ya. Karena tidak tertutup apapun, maka terlihatlah pintu dan jendela bagian belakang itu dari dalam, tapi kelihatannya dari dalam rumah itu ya. Paham? Nah, ini adalah potongan A ya daripada atap pelana tunggal. Nah, kemudian potongan A atap perisai tunggal. Oh, ternyata sama ya. Karena memang satu denah ya otomatis sama. Kuda-kudanya pun terlihat ya sama ya teman-teman ya. Oke. Nah, kemudian di sini ada atap potongan dengan atap pelana kombinasi ya. Potongan dengan atap pelana kombinasi ya. Sama saja ya. Penjelasannya pun sama seperti barusan ya. Nah, dia terlihat seperti ini teman-teman. Oke. Nah, kuda-kudanya kelihatan juga ya. Nah, ini adalah potongan atap perisai kombinasi. Nah, hasilnya ternyata sama aja ya. Hasilnya sama saja karena terlihat separuh bangunan ke belakang. Ya, saya berada di tengah-tengah rumah yang terpotong dan saya melihat ke arah belakang dari dalam rumah yang terpotong, maka hasilnya seperti ini. Dia kelihatan dari dasar sampai ke atas. Paham teman-teman ya? Jadi filosofinya seperti itu. Itulah yang dimaksud dengan potongan A sayang ya. Paham ya? Dengan garis potongan ini, dengan pojokan seperti ini ya. Dengan pintu jendela seperti ini. Mungkin teman-teman akan tanya, kenapa kok mejanya nggak kelihatan? Meja ini furniture teman-teman ya, bukan struktur. Meja ini furniture, bukan struktur. Dia tidak boleh kelihatan waktu untuk gambar potongan, dia tidak boleh terlihat ya. Anggap ini tidak ada ya.
anggap mejanya itu tidak ada. Seperti itu memang ya syaratnya ya, karena itu bukan bukan bagian dari bangunan ya, bukan bagian dari rumah ya. Dia itu hanya perkakas atau perabotan dan dia tidak perlu kelihatan ya. Yang kelihatan hanya struktur rumahnya saja, teman-teman, seperti ini. Ini hasilnya ya. Oke, teman-teman. Oke, satu lagi teman-teman perhatikan, di sini ada dua garis ya. Nah, dua garis ini adalah slope beton ya. Slope beton ya yang di bawah dan ada dua garis di atas ya. Di yang garis di atas ini adalah ring balok beton ya. Ring balok beton ya, ini adalah pasangan beton bertulang di bawah dinding ya. Dan ini adalah pasangan beton bertulang di atas dinding ya, dengan struktur seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, perhatikan dari titik biru ini ke titik biru ini 15 cm ya, lebarnya 15 cm ya. Dari bawah ke atas 20 cm. Jadi tingginya 20, lebar 15. Itu untuk ring balok ya. Dan slope beton sama saja ya. Jadi lebarnya 15 ya dan tingginya 20. Ya, dan di tengah-tengah ini adalah struktur besinya, teman-teman ya. Di tengah-tengah ini adalah struktur besi. Nah, oke, kita akan mempelajari itu pada selanjutnya ya. Dan teman-teman perhatikan, jadi garis 2 ini adalah 20 cm ya. Garis 2 ini jaraknya 20 cm ya, berdasarkan penampang daripada slope beton ya. Ini dia penampang slope beton. Ya. Nah, maka garis dari bawah ke atas 20 cm berdasarkan tinggi daripada slope beton ya. Nah, dan begitu juga dengan ring balok ya. Jarak antara garis bawah dan garis atas ini 20 cm ya, berdasarkan tinggi daripada ring balok tadi ya. Dari titik sini ke titik sini itu 20 cm ya, maka garisnya juga mengikuti ya, jarak antar dua garis bawah dan garis atas ini adalah 20 cm. Sama juga dengan slope beton ya. Oke. Nah, kemudian ini tinggi bangunan itu ya, tinggi pasangan dinding itu dari garis bawah ring balok dan garis atas slope beton. Nah, ini mulai dari sini sampai ke atas itu pasangan bata semuanya ya. Nah, ini pasangan bata semuanya. Oke. Nah, ini semua pasangan bata ya, teman-teman ya. Nah, pasangan bata itu di tengah-tengah antara garis slope teratas dan garis ring balok terbawah. Nah, oke. Pasangan bata adalah berada pada dari garis slope teratas dan garis ring balok terbawah. Ya, seperti itu. Oke, teman-teman. Dan mungkin ketinggian daripada pasangan bata ini sekitar 3 meter lebih ya, 3 meter lebih. Oke, demikian teman-teman. Dan itu terserah Anda ya, bebas ya, boleh berapa meter pun terserah. Ya, itulah filosofi daripada potongan A ya. Selanjutnya kita akan masuk ke gambar ya, menggambar potongan A seperti pada gambar contoh ya. Demikian. Inilah potongan A ya. Potongan A project kita ya, teman-teman ya. Oke, demikian. Ya, assalamualaikum. Salam sejahtera teman-teman.